Pertanyaan yang ke-17 mengangkat tema tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Pembahasan tentang ini barangkali bukan yang pertama kali bagi sebagian jamaah. Namun ketika kita belajar, pengulangan ilmu akan semakin menambah rasa yakin. Sehingga kita mengulang materi akidah sekali, dua kali, sekian kali. Dan semuanya memberikan manfaat. Karena ilmu ketika diulang akan semakin menambah rasa yakin. Karena itulah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengajak orang untuk belajar ilmu agama, kumpul dalam majelis kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Berkaitan dengan melihat wajah Allah kelak di yaumil qiyamah, yang ini merupakan salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penduduk surga. Kita mungkin sudah pernah mempelajarinya, dan kita pelajari lagi. Itu akan membuat kita semakin tambah yakin. Pertambahan yakin itulah bentuk tambahan iman. Sehingga orang duduk di majelis ilmu, mendengarkan dalil, dan imannya bertambah. Sekarang kita lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, "Hal yaral mu'minuna rabbahum yaumal qiyamah?" Apakah orang yang beriman melihat Allah, melihat Rabb mereka kelak di hari kiamat? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, "Na'am. Yaral mu'minuna rabbahum fil akhirati bi absarihim haqiqatan." Betul, bahwasanya orang mukmin mereka melihat Rabb mereka, melihat Allah di akhirat bi absarihim dengan mata kepala mereka, haqiqatan dengan penglihatan yang hakiki. Sebab melihat itu ada dua. Ada melihat hakiki dan ada melihat khayali, hayalan. Melihat hayalan itu seperti apa, Pak? Seperti yang pernah terjadi pada tukang sihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala pada saat menceritakan tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir pandangan mata manusia. Sehingga tali terlihat seperti ular. Aslinya tetap tali. Karena mereka tidak bisa mengubah benda mati menjadi benda hidup sebab tukang sihir tidak punya nyawa. Maka mereka tidak bisa menjadikan benda mati tadi bernyawa jadi ular. Sehingga Allah ceritakan di ayat itu, saharu a'yunan nas, mereka menyihir pandangan mata manusia, maka terlihatlah tali itu seperti ular. Dan itu adalah pandangan khayali. Allah Subhanahu wa taala jadikan pandangan mata manusia sebagai pandangan hakiki. Kita tuliskan di sini, pandangan mata. Ada yang sifatnya apa tadi? Hakiki. Sehingga yang dia lihat asli, hakiki. Lawannya apa? Khayali, hayalan, hayalan. Orang melihat fata morgana. Itu hakiki atau hayalan? Hayalan. Seolah-olah itu air, padahal aslinya bukan air. Demikianlah yang bisa terjadi pada pandangan mata manusia. Dan penulis menegaskan di sini, manusia kelak di yaumil qiyamah melihat Allah dengan pandangan mata yang hakiki, bukan khayali. Apa dalilnya? Qala subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah penduduk surga pada hari itu nadhirah, berseri, gembira. Ila rabbiha nadhiratun, mereka melihat ke arah Rabbnya. Sehingga mereka bergembira di saat mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di hari kiamat. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara orang beriman itu melihat Allah di hari kiamat. Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Ta'ala. Makna la tudammun artinya adalah ay la yandammu ba'dukum ila ba'din bal yanfaridu bi ru'yatihi. Maksudnya adalah orang tidak berdesak-desakan antara satu dengan yang lain, namun masing-masing bisa melihat dengan posisi dimanapun dia berada. Bapak lihat ke arah bulan purnama. Berdesakan atau tidak, Pak?
Susu Anda? Tidak. Sehingga yang ada di titik A, di titik B, di titik C, semua tempat bisa melihat ke arah bulan purnama tanpa berdesak-desakan. Nabi SAW menyamakan cara orang mukmin besok di hari kiamat melihat wajah Allah itu sebagaimana ketika orang di dunia melihat ke arah bulan purnama. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, La tudarruna fi ru'yati. Kalian tidak mendapatkan madarat. Maksudnya adalah tidak tersakiti ketika melihatnya. Ada perbedaan melihat bulan dengan melihat matahari. Orang kalau melihat ke arah matahari, kuat berapa jam? Jangan hitungan jam, Pak. Sudah bersin dalam waktu detik. Sekian detik bersih. Belum lagi silau sehingga matanya nggak kuat. Kalaupun dia pakai kacamata hitam, dia juga nggak kuat. Karena kalau terlalu lama, maka nanti kanan kirinya hitam, gosong, matanya putih. Manusia ketika melihat matahari, dia sakit matanya. Tapi kalau melihat bulan, dia bisa menikmati. Sehingga terkadang ada orang yang menikmati waktu malam di saat purnama, sambil bengong melihat ke arah atas. Walaupun hanya secangkir kopi, tapi bisa berjam-jam dia nikmati. Karena dia bisa merasakan indahnya bulan. Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Selanjutnya penulis membuat kesimpulan. Wa ahadithur ru'yah mutawatiratun. Hadis tentang melihat Allah adalah hadis yang mutawatir. Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahli hadis. Sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa ahli hadis seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abil Ais Al-Hanafi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Albani dan yang lainnya. Baik, sampai di sini keterangan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Sekarang coba kita lihat pembahasan yang lebih detail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga di antaranya adalah dengan melihat wajahnya. Dan itu merupakan nikmat yang tertinggi bagi penduduk surga. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka tidak percaya dengan itu. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir menyampaikan sebuah pesan. Man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan nikmat di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkannya. Saya tanya kepada bapak-bapak, bapak percaya enggak kalau besok ada bidadari? Yang enggak percaya, angkat tangan. Enggak dapat bidadari. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan karamah, yang dimaksud karamah di sini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin besok di surga, lam yanalha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dan beliau sebenarnya sedang menyinggung keberadaan sekelompok orang yang mereka tidak percaya kalau Allah bisa dilihat di hari kiamat. Karena bagi dia mustahil, gimana hamba bisa melihat Allah? Karena melihat sesuatu itu berarti dia melihat ke arah yang lebih kecil. Tapi ini hanya permainan logika. Karena tidaklah mengharuskan bahwasanya melihat sesuatu menunjukkan bahwasanya yang dilihat itu lebih kecil. Kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Walaupun mungkin berjarak dengan jarak tertentu. Sehingga matahari dengan bumi gede mana? Ya? Gede mana, Pak? Bumi atau matahari? Terlihatnya? Karena apa? Jauh. Itu baru ilustrasi di dunia. Dan tentu saja tidak bisa kita samakan ketika seorang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca beberapa keterangan berikut ini. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu li ahli jannah." Allah berfirman kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga," ayaqulun, maka mereka merespon, "Labbaika rabbana wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik." Aku sambut panggilanmu ya Allah dan segala kebaikan ada di tanganmu. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, "Hal raditum? Apakah kalian sudah merasa senang?" Fayaquluna, maka seluruh penduduk surga mengatakan, "Wa ma lana la narda ya Rabbi, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik."
Bagaimana mungkin ya Allah kami tidak merasa senang, sementara Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak Engkau berikan kepada siapapun di antara makhluk-Mu. Dan penduduk surga yang paling bawah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kenikmatan raja dunia dilipatkan 50 kali. Dan dia merasa dirinya yang paling nikmat. Padahal masih banyak surga dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada dia. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala u'tika afdala min dhalik. Maukah ku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal daripada itu semuanya? Fayaqulun, maka penduduk surga bertanya, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Ya Allah, lalu apa lagi yang lebih afdal dibandingkan hal itu? Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahalla alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan bagi kalian untuk mendapatkan ridhoku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Muttafaqun alaih. Sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk surga tidak akan dimurkai oleh Allah. Maka tidak ada istilah maksiat di surga. Maksiat di surga sudah tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi penduduk surga dari semua kotoran yang pernah ada di bumi, dan bagian dari kotoran itu adalah maksiat. Setelah mereka disucikan oleh Allah, maka tidak lagi melakukan tindakan maksiat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka selamanya. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, kenikmatan terbesar itu adalah melihat wajah Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Ta'ala menegaskan, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri ceria, ila rabbiha nadhiratun. Mereka melihat wajah Rabbnya. Sementara orang kafir dan orang musyrik diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu besok di hari kiamat akan dihijab sehingga tidak bisa melihat wajah Allah. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Hadis yang luar biasa menceritakan tentang bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Dari Suhaib bin Sinan. Apa gelarnya? Gelarnya Suhaib apa? Ar-Rumi, karena beliau berasal dari Romawi. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah," ketika penduduk surga telah masuk surga, yaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, turiduna syai'an azidukum? Wahai penduduk surga, apakah kalian menghendaki tambahan untuk kalian? Apakah kalian masih menghendaki tambahan yang akan aku berikan kepada kalian? Bapak bayangkan, Pak, Bapak diterima oleh seseorang sebagai tamu, langsung diantarkan ke hotel bintang 7, dan aneka perlengkapan ada di situ, makanan lengkap di situ, tapi Masya Allah, tuan rumah masih memberikan penawaran. Bapak kalau butuh sesuatu, pencet ini saya datang. Apa itu, Pak? Penghormatan yang besar. Sehingga kita sudah diberikan fasilitas yang demikian banyak, tapi masih dikasih penawaran. Hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian? Fayaqulun, maka penduduk surga itu mengatakan, alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami jadi putih? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Mereka merasa, ini semuanya sudah komplit, nikmat apa lagi yang harus kami minta? Sudah dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, wajahnya dibuat putih oleh Allah, kenikmatan di surga sudah lengkap. Tapi Allah masih memberikan penawaran. Bapak butuh apa yang ingin akan aku tambahkan? Yang Bapak inginkan akan aku tambahkan. Jadi kalau sekarang Anda membayangkan pengen punya ini dalam jumlah banyak, pengen punya ini, besok ditawari oleh Allah. Dalam kondisi ketika Anda sudah merasakan kenikmatan yang demikian luar biasa, penawaran itu sampai melupakan kita ya, untuk minta sesuatu. Fayakshibul hijab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap tabir. Allah menyingkap tabir yang menutupi wajahnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala.
Tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi melihat Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Dat yang selama ini kita sembah, Dat yang selama ini kita puji dalam kalimat-kalimat thayyibah. Thumma tala hadhil ayah, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang mendapatkan, bagi orang yang telah berbuat baik, dia mendapatkan al-husna. Al-husna artinya surga. Wa ziyadah, dan tambahan surga. Tambahan surga adalah melihat wajah Allah. Sehingga tambahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga adalah dengan melihat wajah Dat yang menciptakannya. Penjelasannya seperti ini. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang tertinggi? Karena manusia itu menyukai keindahan. Dan orang ketika dia melihat keindahan, dia bisa merasakan ketenangan. Dia merasa nyaman ketika melihat keindahan. Manusia memperjuangkan sampai harus capek, lelah demi bisa naik ke atas gunung. Mau ngapain, Pak? Sampai di atas gunung itu dia mau lihat apa? Lihat langit, lihat matahari, lihat bintang, lihat apa, Pak? Pemandangan. Sehingga ada yang kerengkelan munggah gunung, begitu sampai di atas, terbayar semua capek gue. Capek, dia merasa terbayar dengan hanya melihat pemandangan secuil dari dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Itu dia sudah merasa sangat puas. Sampai ada yang bilang secuil surga yang turun di bumi. Gelar apa ini? Raja Ampat, ya. Karena dianggap sangat indah dan menawan, bagus. Orang sampai harus nyelam ke dalam laut untuk melihat pemandangan di bawah laut. Nggak terima lihat di atas kurang bagus, lihat ke bawah. Itulah manusia. Mereka hanya ingin melihat sesuatu yang indah, yang tidak ada di kehidupan sehari-hari dia. Maka dia cari di dasar laut. Ada yang nyari di atas gunung. Subhanallah. Perjuangan untuk bisa melihat pemandangan yang indah. Dan Dat yang menciptakan semua keindahan itu jauh lebih indah. Sehingga kebayang nggak, Pak? Kalau kemudian bidadari digambarkan oleh Nabi SAW sebagai makhluk yang demikian indah, penciptanya jauh lebih indah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan ketenangan hati seorang hamba. Puncaknya saat melihat Al-Jamil, Dat yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athir rahimahullah pernah mengatakan, qala Ibnu Athir, kata Ibnu Athir, ru'yatullah hiyal ghayah al-qaswa fi na'imil akhirah. Melihat Allah itulah puncak kenikmatan akhirat. Wad darajatul ulya, derajat yang paling tinggi, min atayallahil fakhirah, berupa pemberian Allah yang paling membanggakan. Balaghanallahu minha ma narju. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kita untuk mencapai derajat itu, melihat wajahnya. Jadi para ulama memahami hadis ini dengan menyimpulkan bahwasanya puncak tertinggi itu adalah melihat wajah Allah. Karena itulah setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mendengar suara Allah. Setelah Nabi Musa mendengar suara Allah, mendengar suara Allah. Pak, kita kan sering mendengar firman Allah, Pak. Yang Anda dengar itu suara manusia membaca firman Allah. Orang baca Quran. Tapi itu bukan suara Allah. Nabi Musa alaihissalam melihat atau mendengar suara Allah. Diajak bicara langsung oleh Allah. Setelah beliau mendengar suara Allah, beliau ingin mendapatkan nikmat yang lebih. Dan beliau minta untuk bisa melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina." Ketika Musa sudah mendatangi tempat perjanjiannya yang telah kami tetapkan. Wa kallamahu rabbuh. Dan Allah mengajak bicara langsung dengan Musa. Qala, beliau meminta, Rabbi arini andur ilaih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Setelah beliau mendengar suara Allah, beliau ingin menambah nikmat dengan melihat wajah Allah. Sehingga setelah mendengar suara, ingin melihat wajah. Qala lan tarani. Maka dijawab oleh Allah, engkau tidak akan bisa melihat. Walakin indur ilal jabal.
fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau nanti gunung ini, lihatlah kamu ke arah gunung. Kalau gunung ini tetap bertahan, dia tidak berubah, fasawfa tarani, engkau nanti bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke arah gunung, ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu meledak. Musa melihat ke arah gunung, wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung tersungkur pingsan. Falamma afaqa, begitu Musa sadar, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang bersegera untuk melakukan iman. Bersegera sebagai orang yang pertama kali beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, makhluk ketika di dunia tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Musa bisa mendengar suara Allah, tapi Musa tidak bisa melihat Allah. Dan Musa ingin melihat Allah alaihissalam. Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innaka lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku. Musa melihat ke arah gunung. Allah menampakkan dirinya ke gunung. Gunung itu meledak dan Musa pingsan karena melihat gunung yang meledak. Karena tidak semua peristiwa-peristiwa luar biasa bisa kita saksikan dengan mental seperti kita hidup di dunia. Sehingga Bapak kalau melihat kejadian yang luar biasa, mungkin kita nggak kuat terus kita pingsan. Ada orang lihat kecelakaan Pak, tabrakan antara mobil dengan motor. Sampai misalnya terjadi korban yang tangannya putus, atau mungkin lehernya putus. Orang lihat itu bisa pingsan, dia nggak kuat. Apalagi suasana dahsyat yang itu tidak bisa dilihat dengan mata dunia. Maka manusia baru bisa melihat Allah setelah dia mati. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan Musa ketika beliau meminta agar bisa melihat wajah Allah? Ada sebagian permintaan Nabi yang itu dikabulkan oleh Allah, walaupun itu bagian dari kejadian luar biasa. Isa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah menurunkan Al-Ma'idah. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan makanan dari langit. Dikabulkan oleh Allah. Sehingga Allah turunkan Al-Ma'idah dari langit. Andaikan itu ada dalam kejadian yang kita lihat Pak, mungkin kita nggak kuat. Ada yang pingsan, ada yang kaget, dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditampakkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang mati. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Agar Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Kemudian 4 ekor burung tadi dicacah-cacah, dicampur jadi satu, bulunya, dagingnya, darahnya diulat jadi satu. Fasurhunna ilaika, thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Terus kamu pisahkan dan taruh di masing-masing bukit yang ada di situ. Ada yang menyebutkan 4 gunung, ada yang menyebutkan 7 gunung. Dan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang jelas, burungnya ada 4. Dan kepalanya dipegang oleh Ibrahim. Sementara bagian leher ke bawah dicacah-cacah, lembut, terus dibagi ke 4 gunung. Tsumma du'uhun yatina kasa'ya. Panggil sekarang burung-burung itu. Begitu dipanggil, subhanallah, mereka datang. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini, darah campur dengan darah, bulu campur dengan bulu, daging campur dengan daging, lalu menyatu sesuai dengan persis seperti awal mulanya dilihat oleh matanya Ibrahim. Kemudian keempat burung tadi datang menghadap Ibrahim dalam posisi tidak punya kepala, karena kepalanya dibawa oleh Ibrahim. Dipasang oleh Ibrahim tidak sesuai dengan kepala aslinya. Ya. Burung merak dikasih kepala ayam, nggak mau Pak. Burung yang kedua dikasih kepala, burung yang ketiga nggak mau. Sampai ketika kepalanya cocok, menyatu, hidup. Dan itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ibrahim. Karena ini bukan nikmat surga. Maka Allah tunjukkan. Al-Ma'idah Allah turunkan. Bisa melihat kejadian Allah menghidupkan makhluk yang mati, Allah tunjukkan. Tapi giliran Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah, tidak Allah kabulkan.
Karena ini adalah kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga, sehingga tidak Allah berikan bagi mereka yang hidup di dunia. Allah simpan hanya bisa dinikmati ketika di surga. Baik, dari sinilah para ulama menegaskan bahwasanya kenikmatan melihat wajah Allah adalah ghayatul qaswa, puncak tertinggi fi na'imil akhirah, kenikmatan akhirat. Sehingga orang merasa bahwasanya ketika melihat wajah Allah, dia berada di ketenangan tertinggi. Karena itu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Hafal doa ini, Pak? Belum. Berarti belum pernah minta seperti itu. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar. Ya Allah, aku minta kepadamu lezatnya bisa melihat ila wajhika, wajahmu. Boleh minta kepada Allah bisa merasakan lezatnya melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah berarti masuk surga. Dan di dalam surga bisa melihat wajah Allah. Wasyauqa ila liqa'ika, dan rindu untuk ketemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah, tanpa harus melalui ujian yang berat dan fitnah yang menyesatkan. Ini bagian dari doa Nabi SAW yang sudah selayaknya Bapak Ibu sekalian jadikan doa ini sebagai salah satu doa yang Anda baca baik ketika salat, setelah salat, atau antara adzan dan iqamah, atau di kesempatan mustajab yang lain. Nyarinya di mana Pak Ustadz? Cari di internet. Ya. Insya Allah redaksinya sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga Bapak bisa renungkan permohonan Nabi SAW agar bisa melihat wajah Allah di yaumul qiyamah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lil mu'min fil jannati lakhimatan. Mukmin di surga itu memiliki kemah min lu'lu'in mujawwafah, dari permata yang berongga. Kemah ini bahannya lu'lu', permata yang berongga. Arduha wa fi riwayatin tuluha sittuna milan. Lebarnya 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Di setiap ujung-ujung permata itu ada istrinya. Ma yarawnal akharin. Nggak bisa melihat ke ujung yang lain. Saking gedenya kemah itu, di sana ada bidadari, di situ ada bidadari, dan ini tidak saling melihat. Yatufu alaihimul mu'min, dan mukmin menggilir mereka, wa jannatani min fiddatin, dan Allah sediakan 2 surga yang berbahan perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, semuanya serba perak. Gayungnya perak, isinya perak. Wa jannatani min dhahabin, dan 2 surga dari emas. Semuanya serba emas, gayungnya emas, wadah-wadahnya emas. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa rida'al kibriya. Dan penduduk surga belum bisa melihat wajah Allah selain karena tertutupi dengan selendang al-kibriya, yang itu adalah penutup wajah Allah Subhanahu wa taala ala wajhi fi jannati adn, di surga yang kekal. Adn bermakna khalid, kekal. Sehingga kenapa mereka belum bisa melihat wajah Allah ketika itu saat memasuki surga? Karena hijabnya belum dibuka. Hijabnya itu disebut dengan ridaul kibriya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda percaya Pak kayak gini Pak? Percaya Pak? Yang nggak percaya ada Pak? Ini kenikmatan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Wan nadharu ila wajhillahi ta'ala huwa minal mazid alladhi wa'adallahu bihil muhsinin. Dan melihat wajah Allah itulah tambahan kenikmatan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang telah berbuat baik. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha. Penduduk surga mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami masih punya tambahan lagi. Sudah diberi semua nikmat yang diharapkan. Pengen apa langsung datang, masih dikasih tambahan oleh Allah.
Di ayat yang lain di surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan lilladzina ahsanu, bagi orang yang telah berbuat baik, al-husna, dia mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Dan tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Sebagaimana tadi tafsir nabawi, tafsir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis dari Suhaib bin Sinan. Selanjutnya, di sana ada orang yang tidak percaya kalau Allah bisa dilihat. Dan terutama adalah kelompok yang lebih mengedepankan akal. Di sinilah Pak kita bisa melihat terkadang akidah yang benar ditolak karena orang lebih mengedepankan logika. Maka penghalang orang bisa memiliki akidah yang lurus salah satunya adalah akal. Karena itu para ulama memberikan kaidah. Idza waradal azar kafan nazar. Kalau sudah ada dalil, ya akal seharusnya berhenti. Jangan ikut komentar. Karena akal bukan sumber keyakinan. Tapi akal bisa menilai mana yang benar, mana yang salah ketika berkaitan dengan apa yang bisa dia jangkau. Sementara bagian yang tidak bisa dia jangkau seharusnya akal tunduk, sebab ini hal gaib yang tidak bisa diraba oleh indera dan tidak bisa dijangkau oleh logika. At-Tahawi rahimahullah menyebutkan dalam akidah Tahawiyah. Jadi kita lompati dulu bagian ini, saya baca yang bagian akidah Tahawiyah. War-ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Melihat wajah Allah adalah hal yang benar Allah berikan kepada penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Meskipun hamba tidak bisa melihat keseluruhan dan tidak bisa diceritakan bagaimana wala kaifiyah. Kama nataqa bihi kitab Rabbina, sebagaimana ditegaskan oleh kitab Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri, mereka melihat wajah Allah. Ibnu Abil Is ad-Dimashqi yang mensyarah akidah Tahawiyah mengatakan, al-mukhalifu fir ru'ya, yang berbeda dalam masalah ini, yang tidak percaya kalau Allah bisa dilihat adalah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang sependapat dengan mereka seperti Khawarij dan Syiah Imamiyah. Pendapat mereka adalah pendapat yang batil, tertolak dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa qad qala bi thubutir ru'ya as-sahaba, dan beberapa sahabat menegaskan bahwa melihat wajah Allah adalah akidah yang diajarkan dalam Islam. Demikian pula tabi'in wa a'immatul islamil ma'rufun, dan beberapa imam kaum muslimin yang terkenal bil imamati fid din, yang mereka adalah manusia-manusia yang menjadi imam dalam masalah agama. Demikian pula ahli hadis, wasair tawaifi alil kalam, dan beberapa kelompok ahlul kalam yang menisbahkan dirinya kepada sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu mengakui bisa melihat wajah Allah di surga. Yang berbeda Mu'tazilah, Jahmiyah, sebagian kelompok Khawarij dan Imamiyah. Mereka tidak mau mengakui itu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi menyampaikan apa? Man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan adanya nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi penduduk surga, yaitu melihat wajah Allah, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Kemudian Ibnu Abil Is menegaskan, wa hadhil mas'alatu min asyrafi masail usuluddin wa ajalliha. Permasalahan ini termasuk di antara permasalahan yang penting dalam masalah agama, dalam masalah akidah. Wa hiyal ghayatul lati syamara ilaiha al-musyammirun wa tanafasal mutanafisun wa harramaha alladhina hum an rabbihim mahjubun wa an babihi mardudun. Itulah orang yang selayaknya dia harus menyingkapkan bajunya, menyingkapkan lengannya untuk bersungguh-sungguh mendapatkannya, berusaha berlomba untuk mendapatkannya. Dan Allah haramkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, wa an babihi mardudun, yang mereka tertolak dari pintu surga. Kita berharap kepada Allah agar kita bisa menikmati kenikmatan ini, melihat wajah Allah. Upaya apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, upaya apa Pak? Perjuangkan masuk surga. Walaupun mungkin ketika di dunia terasa berat ujiannya, bagi mereka yang sabar dengan aneka ujian itu dan merasa yakin dengan janji itu, penuh dengan harapan,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan untuk itu, insya Allah Allah mudahkan. Imam Malik pernah ditanya tentang makna ila rabbiha nadhirah. Faqila, disampaikan kepada beliau, inna qauman yaquluna ila thawabihi. Ada orang yang mentakwil ila rabbiha nadhirah, ditakwil dengan melihat pahala dari Rabbnya. Faqala Malikun, lalu kata Imam Malik, kadzabu, itu takwil yang dusta, enggak benar. Fa'ainahum an qawlihi ta'ala, innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala kalau orang musyrikin, orang kafir itu dihalangi untuk melihat wajah Allah? Qala Malikun, kata Imam Malik, an-nasu yanduruna ilallahi yawmal qiyamah bi'ayunihim. Manusia besok di hari kiamat akan melihat wajah Allah dengan mata kepala mereka. Wa qala law lam yaral mu'minuna rabbahum yawmal qiyamah lam yu'abbirillahu 'anil kuffari bil hijab. Andaikan orang mukmin tidak bisa melihat wajah Allah di hari kiamat, berarti apa gunanya Allah mengatakan orang kafir termahjub, terhalangi dari melihat Allah. Jadi debat seperti ini sudah ada di zaman Imam Malik. Dan sampai sekarang masih ada orang yang belum percaya. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sholat isya terlebih dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Setelah kita membahas tentang keyakinan ahlu sunnah berkaitan dengan balasan yang Allah berikan kepada penduduk surga, di antaranya adalah dengan melihat wajah Allah, dan itu sebagai nikmat yang terbesar bagi penduduk surga. Berikutnya adalah upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu. Pertama, dengan menjaga iman, karena hanya mukmin yang bisa mendapatkan itu. Hanya mukmin yang bisa mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, berdoa kepada Allah, meminta agar dimudahkan untuk melihat wajahnya dengan doa seperti yang tadi kita baca. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Yang ketiga, ada satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Kunna julusan 'inda Nabi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idz nadhara ila al-qamari lailatal badri." Lalu beliau melihat ke arah bulan di malam purnama. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini. Melihat ini maksudnya adalah melihat purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesakan ketika melihatnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa menjaga, jangan sampai ketinggalan untuk melakukan salat sebelum terbit matahari. Salat sebelum terbit matahari itu salat apa? Subuh. Wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenam matahari, salat apa itu? Asar. Faf'alu, maka perjuangkanlah. Jaga salat subuh dan salat asar tepat waktu. Nabi SAW setelah menceritakan kalau kalian besok akan melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat bulan ketika purnama. Tidak berdesakan, tidak terasa sakit. Maka kalau bisa kalian menjaga untuk salat subuh dan salat asar tepat waktu, lakukanlah. Tsumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih bihamdi rabbika,
sucikanlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenam matahari. Kita menjalankan perintah ini dengan cara menjaga sholat subuh dan sholat asar tepat waktu. Jangan sampai telat ya. Mana yang lebih berat? Dua-duanya berat. Bagi mereka yang tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat tepat waktu, terutama yang sholat subuh, Masya Allah, rajin nge-gym sholat subuh di rumah. Tujuannya nge-gym apa Pak? Ya, biar makin kuat, kemudian biar badannya makin terlihat kekar, tapi sholat subuh di rumah. Yang asar juga sama, nanggung Pak, masih kerja. Sehingga dia ketika pulang kerja jam 5 atau jam 4, lalu terkena macet, sehingga sampai rumah 5 menit sebelum maghrib, baru sholat asar. Model-model seperti ini, orang yang tidak memperhatikan berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaksanaan sholat. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan janji indah Allah, melihat wajah Allah di yaumil qiyamah? Padahal pesan Nabi SAW, jaga sholat subuh dan sholat asar. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Tayyib. Selanjutnya, ada satu materi berkaitan dengan masalah akidah melihat wajah Allah ini, mengenai posisi orang musyrikin, orang kafir ketika di padang mahsyar. Apakah mereka juga melihat wajah Allah ketika di padang mahsyar? Kita bacakan keterangan berikut ini. Syekhul Islam pernah membahas dikutip dalam Majmu' Fatawa tentang mas'alatu ru'yatil kufar. Apakah orang kafir bisa melihat wajah Allah? Beliau mengatakan, فَأَوَّلُ مَنْ تَشَرَ الْكَلَامُ فِيهَا وَتَنَازَعَ النَّاسُ فِيهَا فِيمَا بَلَغَنَا. Yang kami tahu permasalahan ini menjadi bahan diskusi ba'da 300 sanatin, setelah 300 tahun minal hijrah. Jadi abad keempat baru muncul diskusi seperti ini. Kalau Syekhul Islam hidup abad berapa? 7. Beliau hidup di abad ke-7. Pembicaraan masalah apakah orang kafir bisa melihat wajah Allah di akhirat, di padang mahsyar sebelum mereka masuk neraka, menjadi diskusi dan viral di abad yang keempat. Lalu beliau mengatakan, waqtalafu fiha ala thalathati aqwal. Mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama, annal kuffara la yarawna rabbahum bihalin. Orang kafir sama sekali tidak melihat wajah Allah, sama sekali. Baik sebelum mereka masuk neraka, alias di padang mahsyar, apalagi setelah mereka masuk neraka. La mudhiru lil kufri walal musirru lahu. Baik orang kafir yang terang-terangan maupun orang kafir yang merahasiakan kekufurannya. Yang merahasiakan kekufuran itu siapa? Munafik. Wa hadza qaulu aktsaril mutaakhirin. Dan ini pendapat mayoritas ulama belakangan. Wa alaihi yadullu umum kalamil mutaqaddimin. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh umumnya perkataan ulama masa silam. Wa alaihi jumhuru ashabil imami Ahmad wa ghairihim. Dan ini pendapat mayoritas ulama Hambali. Pendapat yang kedua, annahu yarahu man adhara tauhid min mu'mini hadhil ummah wa munafikiha wa ghabaratin min ahli kitab wa dhalika fi arsati al-qiyamah thumma yahtajibu 'anil munafiqin fala yarawnahu ba'da dhalik. Menurut pendapat yang kedua, yang bisa melihat Allah hanyalah orang yang dulu pernah mengklaim dirinya muslim. Baik mukmin yang sejati, man adharat tauhid, yang menampakkan tauhid di kalangan orang mukmin di tengah umat ini, atau orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan Islam, yaitu munafik. Wa ghabaratin min ahli kitab, dan ahli kitab yang dia beriman. Sebagian di antara ahli kitab yang beriman. Wa dzalika fi arsatil qiyamah, dan itu terjadi di arsah kiamat. Arsah kiamat itu mana, Pak? Padang mahsyar. Sebutan mahsyar itu arsat yaumil qiyamah. Kalau Bapak pernah mendengar mahsyar, ini sama dengan arsah kiamat. Arsatul qiyamah atau arsatul qiyamah adalah padang mahsyar. Mereka bisa melihat Allah, orang-orang munafik bisa melihat Allah ketika di padang mahsyar. Selanjutnya, summa yahtajibu 'anil munafikin. Kemudian Allah tutupi orang munafik. Fala yarawnahu ba'da dzalik.
sehingga mereka tidak bisa melihat Allah sama sekali. Wa hadza qaulu Abi Bakr ibni Khuzaimah, dan ini pendapat Abu Bakar ibnu Khuzaimah min a'immati ahli sunnah, di kalangan para ulama ahli sunnah. Wa qad dzakara al-Qadhi Abu Ya'la nahwahu, dan Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan yang semisal dalam sebuah hadis tentang mendekatnya Allah Subhanahu wa taala, datangnya Allah taala lahum, kepada seluruh penghuni mahsyar, fil mauqifi al-hadits masyhur, ketika mereka berada di padang mahsyar, dan beliau menyebutkan hadis yang masyhur. Baik, selanjutnya yang ketiga, annal kufara yarawnahu ru'yata ta'rifin wa ta'dzib. Orang kafir bisa melihat wajah Allah di padang mahsyar, tapi dengan suasana Allah murka, dalam rangka untuk memberikan hukuman kepadanya. Kallissi idza ra'a sultan, seperti maling yang dilihat polisi. Maling ketahuan aparat. Tsumma yahtajibu anhum liya'dhuma 'adzabuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka, sehingga ini membuat hukuman mereka jadi semakin besar karena ada ketakutan. Pada saat mereka melihat wajah Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya, membuat mereka semakin ketakutan. Wa yashtadda iqabuhum, sehingga semakin kuat hukuman bagi mereka. Ini adalah pendapat Abul Hasan bin Salim wa ashabihi, dan murid-muridnya. Wa qauli ghairihim, dan pendapat yang lain. Wa hum fil usuli muntasibuna ilal Imam Ahmad. Dan ini dinisbahkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan kepada pendapat Sahal bin Abdullah At-Tustari. Baik. Dari sini kita lihat bahwasanya berkaitan dengan posisi orang kafir melihat wajah Allah atau tidak. Ini terjadi di mana tadi? Padang mahsyar, sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Sementara berkaitan dengan melihat wajah Allah dalam kondisi nikmat hanya dimiliki oleh orang mukmin. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya penulis menambahkan, kita selesaikan satu bab ini. Hal yurallahu fid dunya? Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Jawabannya la, tidak mungkin. Ru'yatullahi fid dunya mustahilah. Melihat Allah di dunia itu mustahil. Qala subhanahu wa ta'ala li Musa. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, lamma talabahu bi ru'yatillah, ketika beliau minta kepada Allah agar bisa melihat Allah. Allah mengatakan kepada Musa, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ketika di mana? Di dunia. Dan Nabi SAW memberikan peringatan bahwasanya engkau tidak akan bisa melihat wajah Allah sampai mati. Innakum lan tarawna rabbakum, innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat wajah Allah sampai kalian mati. Peringatan ini dalam rangka apa, Pak? Karena nanti Dajjal itu ngaku Tuhan. Kok Tuhan kelihatan? Itu tidak mungkin. Karena itu dalam ajaran Islam, Tuhan tidak bisa divisualisasikan. Yang memvisualisasikan Tuhan itu ajaran paganisme. Sehingga di zaman Nabi Ibrahim, mereka menyembah benda-benda langit. Maka benda langit tadi divisualisasikan dalam bentuk berhala. Ada dewa bintang A, dewa bintang B, dewa matahari, dewa bulan, dewa ini. Dalam bentuk berhala. Dan itu diperkuli sama Ibrahim, dihancurkan oleh Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang musyrikin Quraisy menyembah Tuhan leluhur. Dan dibuat visualisasi dalam bentuk berhala. Ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya kayu, dan seterusnya. Demikianlah yang namanya kesyirikan itu selalu berkembang dan mereka menjadikan makhluk sebagai Tuhan dalam bentuk visualisasi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibuat visual. Kayak apa penampilan Allah? Namun Allah cerita tentang dirinya dalam berita Al-Quran. Contohnya apa sih, Pak? Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Allah. Sebutkan contohnya. Contoh ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Allah. Sebutkan contohnya. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Hafal surat Al-Ikhlas? Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah bercerita tentang dirinya di Al-Quran. Maka seorang muslim tidak boleh kesulitan. Coba kamu ceritakan tentang Rabbmu itu kayak apa? Bingung saya. Kok muslim tidak boleh. Karena ayat seperti ini ada banyak dalam Al-Quran. Apalagi Asmaul Husna yang ada di penghujung-penghujung ayat. Innallaha ghafurur rahim wa kanallahu azizan hakima wa kanallahu sami'an basira. Banyak sekali. Muslim tidak boleh kesulitan untuk menceritakan tentang siapa Allah. Maka Allah bercerita tentang dirinya tapi tidak bisa divisualisasikan. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Apakah Anda pernah melihat Allah? Dan pertanyaan Abu Dzar ini sebenarnya berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apakah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, di mana Jibril berhenti tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih naik di titik yang tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk, oleh manusia. Kemudian Abu Dzar tanya, hal ra'aita rabbak? Apakah Anda melihat Rabb Anda? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, nurun anna ara. Yang ada itu cahaya. Bagaimana aku bisa melihat? Karena hijab Allah itu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Rawahu Muslim. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah mengatakan, hijabuhu nurun. Hijabnya Allah itu nur. Hijabuhu nur. Allah Ta'ala menjadikan hijabnya adalah an-nur. Lihat ini. Hijabuhu nur law kashafaha la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaru. Hijab Allah adalah an-nur, cahaya. Kalau Allah buka hijab itu sebelum waktunya, maka pancaran wajahnya akan membakar sejauh pandangan matanya, sejauh penglihatannya. Saya ulangi ya, maka pancaran wajahnya akan membakar sejauh pandangannya. Sehingga Allah melihat apa? Terbakar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghijab dirinya. Dan ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Muslim, dan yang lainnya. Kita hanya menerima berita, maka yang bisa kita katakan adalah sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami beriman. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga ini semakin menambah keyakinan kita berkaitan dengan suasana pahala dan balasan yang Allah berikan kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa selalu istiqamah dalam menjaga salat 5 waktu, terutama salat subuh dan salat asar. Dan semoga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa melihat wajahnya yang indah di yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua penduduk surga bisa melihat Allah di semua tingkatan? Jawabannya betul. Karena ini adalah kenikmatan bagi penduduk surga tanpa memandang tingkatan. Baik tingkatan yang paling rendah maupun tingkatan yang paling tinggi, semuanya bisa melihat wajah Allah. Maka dalam hadis dari Suhaib tadi, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga, sudah tidak ada lagi yang tertinggal di neraka, baru Allah tawari, "Ya ahlal jannah, turiduna syai'an azidukum." Wahai penduduk surga, masih pengen apa kalian? Biar tak tambahi. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa nikmat ini berlaku bagi seluruh penduduk surga. Apakah benar atap Firdaus adalah arsy Allah? Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman. Kita lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling indah. Urahu fauqahu arsyur rahman. Di atasnya ada arsy Allah. Sehingga pernyataan yang disampaikan dalam pertanyaan ini betul. Atapnya firdaus adalah arsy Allah. Ini pertanyaan di luar tema ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh menjual kambing betina dalam kondisi bunting, hamil 2 bulan dan akan melahirkan 3 bulan lagi? Jadi pembeli akan mendapatkan induk dan anaknya. Jual beli janin hukumnya dilarang. Karena ini masuk kategori apa? Tidak jelas. Goror, apakah nanti lahir selamat atau lahir mati, lahir jantan atau betina, tidak tahu. Lahir cacat atau selamat, tidak jelas. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Akan tetapi, jika janin ini sifatnya mengikuti, bukan sebagai tujuan utama akad, hukumnya boleh. Karena goror yang sifatnya mengikuti, hukumnya boleh. Ada kaidah yang mengatakan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Ada beberapa hal yang jika sifatnya mengikuti tidak dipermasalahkan, hukumnya boleh. Tapi kalau dia berdiri sendiri, ini hukumnya dilarang. Makan semut apa Pak hukumnya Pak? Tidak boleh. Minum kopi kesemutan. Ada kopi, ada semut berenang di situ, ada yang tenggelam, ada yang berenang. Bapak minum kopi, ketelan tuh 1-2 ekor semut. Boleh atau tidak? Kenapa? Karena sifatnya mengikuti. Baik. Sehingga kalau sifatnya mengikuti, boleh. Selanjutnya, ketidakjelasan di sini sifatnya mengikuti. Anda itu beli kambing bunting, bukan buntingan kambing. Kalau membeli anaknya saja, tidak boleh. Tapi kalau membeli induknya plus anaknya, boleh. Masalah mau lahir kapan dan seterusnya, hukumnya tidak masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum memanfaatkan dana dari BPJS Tenaga Kerja untuk suami yang telah meninggal? Jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiunan diberikan ke ahli waris atau istri seumur hidup, jaminan beasiswa diberikan hingga perguruan tinggi ke 2 anak. Lalu apakah dana tersebut termasuk harta waris sehingga harus dibagikan ke ahli waris? Pertama, untuk jaminan yang diberikan kepada karyawan yang sudah pensiun atau sudah meninggal, jika itu diberikan oleh negara, maka boleh diterima dan statusnya sesuai peruntukannya. Yang dimaksud sesuai peruntukannya adalah mengikuti aturan yang ada. Sehingga seorang suami ASN meninggal dunia, nanti ada pensiunan terusan diberikan ke istri selama sang istri ini belum menikah. Sehingga selama istrinya ini belum menikah, dia dapat pensiunan terusan. Pertanyaannya, ini warisan atau bukan? Yang benar bukan warisan. Karena ini santunan dari negara untuk istri ASN yang meninggal tadi. Maka anak tidak punya hak untuk mengambil. Kalau itu warisan, berarti istri hanya dapat 1/8 jika ada anak. Tapi karena ini bukan warisan, 100% boleh dimiliki oleh istri ASN. Inilah jaminan kesejahteraan istri ASN. Yang kedua, jika pemberian ini melalui akad transaksional yang dikelola oleh lembaga tertentu, baik swasta maupun persero atau lembaga apapun, seperti BPJS, Ketenagakerjaan, itu independen ya. Sehingga dia mengelola dana dari iuran BPJS, Ketenagakerjaan, kemudian dikembangkan dalam instrumen investasi, lalu hasilnya nanti diberikan dalam bentuk berbagai macam produk tadi. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan dan banyak jaminan.
boleh diterima atau tidak, Pak? Pertama yang perlu dilihat adalah iuran bulanan. Itu kan 2,5% dari gaji ditambah N% dari perusahaan. Gabungan itu, akumulasi itu jadi iuran bulanan. Sekian persen dari perusahaan itu halal nggak, Pak? Diterima, Pak? Halal. Karena itu hibah dari perusahaan untuk karyawan, tapi bentuknya iuran asuransi. Sudah? Sampai di sini akumulasi iuran ini halal. Akumulasi dari iuran ini halal. Yang kedua, bagaimana dengan hasil pengembangannya? Yang tadi diwujudkan dalam bentuk aneka jaminan-jaminan tadi. Wallahu ta'ala alam. Informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman yang kerja di lembaga yang bersangkutan, lebih dari 80% atau bahkan dominan dari total dana BPJS ini diinvestasikan untuk obligasi. Dan bahkan itu ada aturannya. Sehingga negara menetapkan investasi untuk dana ini adalah obligasi. Dan itu dominan, 80% atau berapa gitu. Berarti hasilnya apa? Karena obligasi, Pak. Obligasi itu apa sih? Surat utang. Ada kelebihan. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Seluruh transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Di posisi inilah obligasi tadi menghasilkan sesuatu yang riba. Lalu dibagikan sebagai dana pengembangan untuk para penerima jaminan tadi. Sehingga di sini kami sarankan, kalau memang bentuknya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan, maka Anda ambil pokoknya saja. Sementara kelebihannya tidak Anda ambil, karena kelebihan ini wallahu alam itu adalah hasil dari pengembangan ribawi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.